عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بعد اليوم الصومالية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا جميعا بفهم القرآن العظيم والعمل به، اللهم امين. عودا حميدا باذن الله تعالى نستمر في تفسير سور القران العظيم من جزء عامه، الان مع سوره العصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Bapak Ibu jamaah semuanya. Alhamdulillah saya kembali lagi, kita di sini bersama di dalam majelis tafsir Al-Quran Juz Amma. Pada hari ini kita insyaallah melanjutkan surat Al-Asr. Semoga Allah memberikan pemahaman Al-Quran kepada kita semua. وسورة العصر نزلت بعد سورة الشرح. Surat Al-Asr turun setelah surat الانشراح. سورة الانشراح أو سورة الشرح واحد يعني. Surat Al-Insyirah sama dengan surat Asy-Syarh. آخر آيات في سورة الشرح فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ثم والعصر. Di akhir surat Asy-Syarh فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب, lalu والعصر. lalu setelah itu turun surat Al-Asr. لكن القرآن العظيم هنا يعني السورة ليست خلف السورة. Tetapi Al-Quran Al-Azim di sini membedakan antara dua surat ini. سورة الشرح تقول إذا انتهيت من أعمالك فارغب إلى الله. Surat Asy-Syarh mengatakan kepada kalian في الآيات الأخيرة di ayat akhir, jika kalian telah selesai ya daripada berharap إذا أنهيت أعمال النهار فقم لله بالليل. Jika kalian telah selesai daripada satu urusan ya, di siang hari, maka kepada Tuhanlah kalian berharap. إذا أنهيت عملك بالنهار فتقرب لربك بالعبادة أكثر. Jika kamu sudah selesai daripada beramal, bekerja di siang hari, maka berdirilah menghadap kepada Tuhan di malam hari. ثم جاءت سورة العصر. شديد، لذلك أنا قلت لك نغلق بقى، الأفضل نغلق. Ini lebih bagus. لذلك جاءت سورة العصر بعدها. Oleh karena itu datang surat Al-Asr setelah surat Asy-Syarh. العصر تقول إذا فعلت هذا ورغبت إلى ربك فزت. Al-Asr, سورة العصر. Al-Asr mengatakan jika kalian telah selesai daripada هذه العبادات daripada ibadah ini, أنت فائز. maka kalian menang. طيب. ماذا تقول سورة العصر؟ Apa yang dikatakan surat Al-Asr? كل الناس خاسرون إلا أربعة أصناف. كل الناس خاسرون. Semua orang rugi إلا من اتبع سبل النجاة. kecuali orang-orang yang mengikuti jalan keberhasilan. وما هي سبل النجاة؟ Apa itu jalan keberhasilan atau jalan kesuksesan? إيمان، Iman, عمل صالح، amal soleh, ثم تواصل
tawasaw bil haqqi, kemudian saling menasehati di dalam kebenaran, tawasaw bis sabri. kemudian saling menasehati di dalam kesabaran. Idza anhaita a'malaka faqtarib li rabbik. Jika kamu sudah selesai daripada pekerjaan kamu, maka pergilah kepada Tuhanmu. Idza dhahabta ila 'amalika fi as-sabah wa 'udta fi al-masa' fajlis ma'a kitab rabbik. Jika kamu sudah selesai daripada pekerjaan di siang hari, di sore hari, maka duduklah dengan kitab Tuhanmu. Katsirun minan nas Banyak orang la ya'rifu qimatal waqti. tidak mengetahui nilai sebuah waktu. Waqtul insan hayatuh. Waktu manusia adalah hidupnya. تماما كهذا الرجل الذي يحمل لوح الثلج على ظهره. Seperti orang yang membawa salju di punggungnya. ثلج Salju. ثلج نعم. يحمله فوق ظهره. Dia membawanya di punggungnya. ويمشي به في الطريق. Lalu dia berjalan di jalan. ماذا سيجري له بعد بضعة ساعات؟ Apa yang akan terjadi setelah beberapa jam? سينتهي هذا الثلج الذي فوق ظهره. Akan mencair, habislah salju yang dia bawa di punggungnya. كذلك عمر الإنسان. Seperti itu umur manusia. كل يوم يقترب من الآخرة. Setiap hari ya akan mendekat kepada hari akhir. فتفسير سورة العصر Maka tafsir surat Al-Asr كهذا الرجل الذي يحمل لوح الثلج. seperti orang yang membawa salju di punggungnya ويمشي به في الطريق. dan dia lalu berjalan, ثم بعد قليل لن يجد شيئا. lalu setelah beberapa lama tidak bersisa sedikit pun. الله سبحانه وتعالى يقول والعصر. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr. والعصر هنا المقصود به الزمان. Wal asr di sini maksudnya adalah zaman, waktu. كل أوقات الزمان تسمى العصر. Semua waktu-waktu zaman itu namanya al-asr. سواء كان صباحا مساء Apakah itu pagi, sore, أو عصرا. atau waktu asar. لذلك Oleh karena itu, الأفضل ألا نفسر كلمة العصر هنا بمعنى صلاة العصر. yang paling afdol adalah kita tidak menafsirkan surat Al-Asr ini dengan sholat asar. لا، الأفضل Yang afdol أن نقول أن العصر هنا هو الزمان. kita menafsirkan surat Al-Asr di sini adalah zaman. كل الزمان. Setiap zaman, setiap waktu. الواو هنا واو القسم. Waw di sini adalah waw sumpah. ورب. Warob, demi Tuhan. كأنك تقول أقسم Seolah-olah kamu mengatakan, aku bersumpah برب العصر برب الزمان. dengan Tuhan asri, dengan Tuhan zaman. أو أقسم بالعصر كأن الله يقول أقسم بالعصر مباشرة. Atau kamu mengatakan uksimu bil asri, langsung. Aku bersumpah dengan zamannya langsung. وهذا أفضل. Dan yang kedua ini yang afdol, demi waktu. الله يقسم بما شاء. Allah kan bersumpah dengan segala sesuatu yang Dia inginkan. لماذا يقول والشمس والليل والضحى والعصر؟ لماذا يقسم بالزمان؟ Kenapa Allah bersumpah ya mengatakan wasyams ya, demi matahari, demi malam, والنهار demi والليل siang, demi والضحى. malam, demi waktu duha. لماذا يقسم الله عز وجل بأوقات متعددة؟ Kenapa Allah suka bersumpah dengan nama-nama waktu yang berbeda-beda itu? الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بالشيء العظيم. Karena Allah tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu yang mana sesuatu itu pasti sesuatu yang sangat besar, sangat luar biasa. ليدلك على قدرته سبحانه
في تقليب الزمان وتغييره. Supaya kamu menyadari bahwasanya di setiap perubahan waktu-waktu itu ada kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. الفجر في الساعة الخامسة تماما. Waktu subuh itu adalah waktu jam 5 tepat. والمغرب في السادسة والنصف تماما. Dan waktu maghrib di jam 6.30. كل يوم يأتي الزمان هو. Setiap hari waktu itu akan datang seperti itu. يتخلف دقيقة واحدة. Paling dia akan berubah ya setiap hari itu 1 detik atau semenit. حتى يعود الزمان مرة أخرى. Tapi nanti dia akan kembali lagi di di waktu itu, di pukul itu tadi. هذا دليل على قدرة الله تعالى. Ini menunjukkan kepada kudrah Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. فأنت تستمع إلى القسم والعصر. Dan kamu sekarang mendengar wal as, demi waktu. لابد أن تقول هذا دليل على قدرة الله تعالى. Maka kamu harus mengatakan bahwasanya ini adalah dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya'ti bil-laili wa ya'ti bin-nahari wa ya'ti biz-zamani. Dan Allah itu datang di malam hari, datang di siang hari, datang di setiap zaman. Wal 'asri innal insana hadza jawabul qasam. Hadza jawabul qasam. Taqul wal 'asr innal insana hadza jawabul qasam. Wal 'asr, lalu innal insana, sesungguhnya manusia. Innal insana, sesungguhnya manusia, itulah jawab sumpahnya. Ada sumpah, dan tentu ada jawab apa yang disumpahkan. Yani Allahu yuqsimu biz-zaman, yaitu Allah bersumpah dengan zaman, dengan waktu, ala anna kullan nas fi khusran, bahwasanya semua manusia ini benar-benar berada di dalam kerugian. Al-alif wal lam fi kalimat al-insan, alif dan lam di kata al-insan, tadullu ala al-istighraq, bima'na kull, menunjukkan makna istighraq, yaitu makna keseluruhan, seluruh waktu. La seluruh insan, seluruh manusia. Inna kulla insanin fi khusr, yaitu semua manusia berada di dalam kerugian. Kullun nas fi khusran, semua manusia berada di dalam kerugian. Thumma sayati al-istithna, lalu datang setelah itu pengecualian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr haula laysu bi khasirin, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang saling menasehati di dalam kebenaran dan saling menasehati di dalam kesabaran, maka itulah orang-orang yang dikecualikan daripada kerugian. Hadhihi suratu al-qasirah, surat yang pendek ini, jama'at ma'ani al-islam al-'azimah, mengandung, mengumpulkan semua makna yang ada di dalam Islam. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala yuqsim, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah ala syai'in 'azim, atas sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat mulia. Ma huwa syai'ul 'azim? Apa sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia itu? Kullun nasi fi khasar illa haula, semua manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang tadi. Al-Quran yaqul innal insana lafi khusr. Coba lihat, Al-Quran mengatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Hadzal ma' fi zujaja, air ini berada di dalam botol. Yani az-zujaja tuhitu bil ma'i min kulli makan, ya, yaitu botol itu ya mengelilingi air di setiap sisinya.
فالخسارة تحيط بالإنسان من كل مكان. Maka seperti itulah kerugian itu kerugian itu mengelilingi semua sisi tubuh manusia. كأن الإنسان يدخل في الخسران والخسران من كل مكان. Seolah-olah manusia masuk ke dalam sebuah tempat kerugian, ya, lalu kerugian itu berada di sekelilingnya. لم يقل إن الإنسان خاسر. لم يقل القرآن إن الإنسان خاسر. Al-Quran tidak mengatakannya begini, sesungguhnya manusia rugi. لم يقل هذا. Kalimatnya nggak seperti itu. إنما قال في خسر. Al-Quran mengatakan manusia berada di dalam kerugian. Itu beda. Al-khusran yuhitu bihi min kulli makan. Karena manusia itu dilingkupi, dikelilingi oleh yang namanya kerugian di semua sisinya. Lidzalika an-najatu sha'bah. Oleh karena itu, ini benda keberhasilan, ini kesuksesan ini sulit. Qala ulama, para ulama mengatakan, laisa al-ajabu mimman halaka kaifa halak, lakin al-ajaba mimman naja kaifa naja. يوم القيامة لا نتعجب من الذين سيدخلون النار، لكن سنتعجب من الذين يدخلون الجنة كيف هربوا من هذه الخسارة. ليس العجب ممن هلك كيف هلك. الهلك الخسران. تعجب لا تعجب. Bukanlah sesuatu yang menakjubkan. Mimman halaka kaifa halak. Ya, seseorang itu bisa dia celaka daripada sesuatu yang mencelakakan dia. La taqul, jangan kamu mengatakan yaumal qiyamah, hari kiamat, limadha dakhala ahlun nar an-nar. Kenapa orang penghuni neraka itu masuk api neraka? Kanat 'indahum fursah kabira. Ya, tentu dia berada di dalam kerugian yang besar. La taqul hadha. Jangan kamu katakan itu. هذا عجيب، هذا طبيعي أن يدخل الناس كثير إلى النار. Ya, itu suatu yang tabii, sesuatu yang biasa saja gitu. Ya, orang memiliki perbuatan yang mencelakakan dia, maka dia dimasukkan dalam. Limadha? Kenapa? Karena syahwat kathira. Karena syahwat di dunia. Syahwat di dunia itu banyak. Ar-rajul yuridu adh-dhahab ila al-masjid. Ar-rajul yuridu adh-dhahab ila al-masjid. Orang ingin pergi ke masjid. Lakin asy-syaitan yaqul lahu nam istarih. Tapi syaitan membisikkan tidur saja, istirahat saja. Ar-rajul yuridu an yasuma al-ithnain wal-khamis. Ada orang ingin puasa Senin dan Kamis. Lakin asy-syaitan la'anallahu ya'ti ilayhi fa yaqul al-jawu har. Tapi syaitan mendatangi kalian dan mengatakan hari ini panas ini. Wa anta ta'mal. Lalu kamu bekerja. Kul. Gak apa-apa lah hari ini enggak usah puasa, makan saja. Thumma kullu syai'in ta'tihi syahwat. Lalu setiap hari itu ya dia akan didatangi oleh syahwat. Fala tata'ajjab mimman yadkhulun nar. Kaifa dakhala an-nar? Maka jangan kamu merasa heran orang yang masuk neraka. Kenapa dia bisa masuk api neraka? Karena tariqa ila al-jannati sha'b. Karena memang jalan menuju surga itu susah. Mali bil masa'ib wal mata'ib. Penuh dengan tantangan dan kesusahan. Hafiz ala ibadatik. Hafiz ala ibadatik. Jagalah ibadah kalian. Hafiz ala ta'atika li rabbik. Jagalah ketaatan kalian kepada Tuhan kalian. La ta'si rabbak. Jangan kalian la ta'si rabbak. Jangan kalian maksiat kepada Tuhan kalian. Khalif hawak. Bertentanganlah kalian dengan hawa nafsu kalian. La tattabi' syahawatik. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Kullu hadha sa'b. Itu semua susah itu. Laisa sahlan. Tidak mudah. Law kana al-amru sahlan, kalaulah itu perkara-perkara yang mudah, la ra'aita al-masjid mali'an fi salat al-fajr. Kamu akan melihat masjid ini semua penuh dengan jamaah. Lakin
Tetapi كم صف صلى الفجر في جماعة؟ berapa saf nih yang sholat subuhan? 1 1, 2 2, أين باقي المسجد؟ sisanya mana? لأن الأمر صعب. Karena ini salah yang susah. الشيطان يأتيه فيقول له في رأسه Setan selalu datang ke kepala mereka dan mengatakan kepada mereka, استرح حتى تستطيع العمل. istirahatlah supaya nanti kamu bisa bekerja. لا بأس أن تصلي في البيت. Ya, setan mengatakan, nggak apa-apa, kamu sholat di rumah saja. أنت عندك أعمال كثيرة. Kamu hari ini punya pekerjaan yang banyak. انظر فليس الأمر سهلا. Lihat, kan ini bukan perkara mudah ini. لذلك Oleh karena itu, إذا دخل رجل الجنة jika ada orang masuk ke dalam surga, لابد أن تتعجب. itu yang harus kamu herankan. تقول Kamu mengatakan, كيف استطاع أن يدخل الجنة؟ gimana ini orang, ini manusia kok bisa ya masuk surga? لأن السبيل الطريق كان صعبا. Karena jalan menuju surga itulah yang susah. هذا ما تقوله السورة. Inilah yang ingin dikatakan oleh surat Al-Asr ini. السورة تقول لك Surat Al-Asr ini mengatakan kepada kalian, كل الناس سيهلكون semua manusia ini benar-benar dalam kerugian, إلا kecuali سيبين من هم كلها. ini, kecuali yang akan dijelaskan لكن oleh الله سبحانه وتعالى أراد أن يهول هذا الشيء ويعظمه. يقول هذا شيء عظيم. Tetapi Allah ingin mengalihkannya dari sesuatu ini ke, ya, dari yang orang yang rugi tadi kepada orang yang tidak merugi tadi, ya, karena mereka ini orang-orang yang hebat. انظر إلى القسم. Lihatlah kepada sumpahnya tadi. ثم حرف إن الذي Lalu ada huruf inna, di mana itu adalah huruf penekanan. ثم كلمة التي تفيد كل. Lalu ada lagi alif lam, ini berfungsi untuk menunjukkan semua lagi. ثم انظر إلى اللام التي هي جواب القسم. Lalu ada lafi. Lalu ada huruf la, yang mana dia menunjukkan jawaban daripada sumpah. كلمة خسر جاءت نكرة للتعظيم. Lalu datang kata khusrin, itu kata yang nakiroh, kata yang ليس فيها ألف ولام. ya, kata yang tidak ada alif dan lamnya. هذا شيء عظيم. خسران عظيم. Ini menunjukkan adalah sesuatu kebesaran. Ya, apa maksud? Suatu kerugian yang sangat besar. Allah yaqul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullun nasi fi khusranin 'azim. Semua manusia itu berada di dalam kerugian, Illa kecuali al-awwal, yang pertama, alladzina amanu. orang yang beriman. Ma ma'na aman? Apa makna iman? Yaqul kullu ma akhbara Allah bihi aw rasuluhu fahuwa haqqun wa sidqun. Yaitu semua yang Allah datangkan, semua yang Allah kabarkan dan yang Rasul kabarkan, maka kita percaya, kita membenarkannya. Iman billah, iman kepada Allah, iman birusulillah, iman kepada Rasulullah, bikutubillah, iman kepada kitab-kitab Allah, bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, bil qadari khairihi wa syarrihi, iman kepada qadar yang baik dan qadar yang buruk. Haula'i man yu'minuna bihadza sayanjun yaumil qiyamah. Ini orang-orang yang percaya dengan poin 6 tadi, maka mereka akan selamat di akhirat. Bisyarat. Tapi dengan syarat. Wa amilus shalihat. Wa amilus shalihat. Dengan syarat harus pakai amal juga, harus beramal juga. Ahaduhum yaqul, ada misal, yujad misal. Ya, ada sebuah misal. An-nas taqul, manusia seorang mengatakan, alhamdulillah qalbi nadhifun tahir. Ahaduhum yaqul qalbi nadhifun tahir. Ada seorang mengatakan, alhamdulillah hatiku bersih, suci. Ana mu'min.
Aku beriman billahi kepada Allah, wa kutubihi wa rusulihi wal malaikati wal yaumil akhir wa beriman kepada rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, malaikatnya, hari akhir dan takdirnya. Thumma naqulu lahu, Lalu naqulu lahu, kita katakan kepada dia, hal anta tusalli? kamu sholat nggak? Yaqul la. Terus dia jawab, enggak, aku nggak sholat. Hadha qalbuhu nadhif. Hadha qalbuhu nadhif. Tadi kan hatinya bersih katanya. Huwa yaqul qalbi nadhifun tahir. Dia mengatakan hatinya bersih. Yaqul ana mu'min. Dia mengatakan saya beriman. Lakinnahu la yusalli. Tapi dia tidak sholat. Hal huwa mimman sayanju yawm al-qiyamah? Apakah dia akan selamat nanti, akan sukses nanti di hari kiamat? Tidak. Karena Allah qala wa 'amilu as-salihat. Karena Allah juga mengatakan orang beriman dan beramal soleh. Asy-syartul awwal lin-najati yaum al-qiyamah. Syarat yang pertama untuk memperoleh keselamatan di hari kiamat, Ma'rifatun bil haqqi. mengetahui yang hak. Ma'rifatul haqqi. Mengetahui yang hak. Al-thani, Yang kedua, al-'amalu bil haqqi. mengamalkan yang hak itu, mengamalkan yang benar itu. Al-thalith, Yang ketiga, da'watun nasi ila al-haqqi. mengajak orang lain, mengajak manusia menuju kepada al-haq itu, kepada yang benar itu. Ar-rabi', Yang keempat, as-sabru 'ala al-haqqi. bersabar atas yang benar itu. Al-awwal, Yang pertama, ma'rifatul haqqi. mengetahui mana yang benar. Al-thani, Yang kedua, ma huwa? apa tadi yang kedua? Al-'amalu bil haqqi. Mengamalkan yang benar itu. Al-thalith, Yang ketiga, da'watun nasi ila al-haqqi. mengajak manusia, mengajak orang lain menuju kepada yang benar itu. Ar-rabi', Yang keempat, as-sabru 'ala al-haqqi. bersabar di atas yang benar itu. Ma'rifatul haqq. Mengetahui yang benar. Limadha khuliqna? Kenapa kita diciptakan? Ma hadafuna fi hadhihi ad-dunya? Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Ma alladhi yanbaghi an naf'alahu? Apa yang seharusnya kita lakukan? Kaifa nanju minan nar? Bagaimana kita bisa selamat daripada azab neraka? Nata'allamu al-'ilma asy-syar'i. Kita belajar ilmu-ilmu syariat. Nafhamu maqasid al-Islam. Kita memahami maksud-maksud Islam. Hadha yusamma ma'rifatul haqqi. Ini disebut dengan mengetahui yang benar. Hadha illa alladhina amanu. Apa ya? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Al-iman, Iman ma'rifatul haqqi. adalah mengetahui mana yang benar. Wa 'amilus shalihat. Wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Al-alif wal lam fi kalimat as-salihat Alif dan lam di kalimat, di kata as-sholihat, bima'na kull. maknanya adalah semua amal soleh, Wa 'amilu kull as-salihat. yaitu orang-orang yang melakukan semua amal soleh. A'maluhum as-salihah mutanawwi'ah. Amal-amal soleh ini bermacam-macam. Huwa yusalli Ada orang yang sholat, wa yasum ada orang yang puasa, wa yatasaddaq ada yang bersedekah, wa yahujj ada orang yang haji, ya'tamir ada orang yang umroh, yasilun nas ada orang yang menyambung silaturahmi, yuhsinu ila al-khalqi. ada orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain. Hadha yusamma 'amalan salihan. Ini semua disebut dengan amal-amal soleh. Ma alladhi yanbaghi an nufakkira fihi al-an? Apa yang seharusnya kita pikirkan sekarang? Al-'amal as-salih. Amal soleh. Kaifa akunu min alladhina ya'maluna as-salihat? Bagaimana aku bisa melakukan amal soleh? Hal liya dhikrun?
هل لي ذكر مع الله؟ Apakah dia zikir kepada Allah? هل لي ورد من القرآن؟ Apakah wirid daripada Al-Quran? هل لي صدقة؟ Apakah dia sedekah? هل هناك أسرار بيني وبين الله في العبادات؟ سريع. لو ترى رأسك من هناك أنا ما سمعت جيدا. هل هناك أسرار بيني وبين الله في العبادات؟ Apakah ada rahasia antara hamba dengan Allah di dalam ibadat? لا يعلمها إلا الله. Tidak mengetahuinya kecuali Allah. مثل أصحاب الصخرة. Seperti ashabus sakhra, seperti para penghuni padang pasir الذي أغلقت عليهم الصخرة في جبل. yang mana mereka itu hidupnya itu tertutup oleh gunung-gunung. فكل واحد دعا بسر بينه وبين الله. Maka mereka itu berdoa kepada Allah secara secara خصوص بينه وبين الله. secara khusus antara dia dengan Allah. فعل صالح Melakukan amal soleh لم يطلع عليه أحد. ya, di mana tidak ada orang yang melihat dia. قصة مشهورة. Ini adalah kisah yang masyhur. الثلاثة نفر Ada 3 orang الذين دخلوا كهفا yang masuk ke dalam sebuah gua, ثم نزلت صخرة lalu turun jatuh batu yang besar, وأغلق الباب. lalu tertutuplah pintu gua itu. كل واحد دعا بدعاء. Maka semua orang berdoa, يا رب أنا تركت الزنا من أجلك. ya Rabb, aku meninggalkan zina karenamu. ففتحت قليلا. Lalu dibuka batu besar tadi sedikit. أحدهم يقول Lalu seorang lagi mengatakan, يا رب كان عندي رجل يعمل فنميت المال له. ada seorang yang beramal, فعملت في ماله وأعطيته المال كله. aku sudah beramal dengan hartaku, ya, lalu terbuka batu itu sedikit. هذه قصة مشهورة. Ini kisah yang masyhur. كل واحد منهم Setiap orang dari mereka bertiga ini tadi له سر بينه وبين الله. ada masing-masing punya rahasia antara dia dengan Allah. يفعل شيئا صالحا Dia melakukan sebuah amal yang soleh لا يعلمه أحد yang mana orang lain tidak melakukannya إلا الله kecuali Allah سبحانه وتعالى. kecuali Allah yang mengetahui. Subhanallah, subhanallah. الآن Sekarang فكر pikirkanlah, ما العمل الصالح apa amal soleh الذي أفعله بيني وبين الله. yang kita lakukan, yang mana kita yang tahu itu hanya kita dengan Allah saja. ما هي الأعمال الصالحة التي أفعلها؟ Apa amal soleh yang sebaiknya seorang lakukan? الأول في الآية إلا الذين آمنوا. Yang pertama itu kecuali orang-orang yang beriman. هذا معرفة الحق. Ini artinya adalah mengetahui mana yang benar. وعملوا الصالحات. Lalu wa amilus solihat. انظروا يقول وتواصوا بالحق. Lalu watawasau bil haqqi, menasihati di dalam kebenaran tadi. يخرجون للناس جميعا. Orang-orang semuanya keluar. يقولون للناس تعالوا إلى الله. Orang-orang mengatakan, ayo mari kepada Allah Subhanahu wa taala. هو في العمل الصالح. Maka dia sedang berada di dalam amal soleh. يقول للناس Dia mengatakan kepada orang-orang, تعالوا إلى الله. ayo sini menuju kepada Allah. يا فلان أنفق معنا في هذا العمل الخيري. Wahai fulan, berinfaklah, ya, berinfaklah di jalan kebaikan. يا فلان نحن سنفعل العمرة يلا تحاول أن تأتي. Ya fulan, ayo mari kita melaksanakan umrah. نحن سنحضر درسا تعال. Kita akan menghadiri majelis pengajian. هذا يسمى دعوة الناس إلى الحق. Ini namanya adalah mengajak orang lain menuju kepada yang benar. فهل أنت تدعو الناس إلى الحق؟ Apakah kalian pernah mengajak orang menuju kepada kebenaran, kepada yang benar? هذا لا يحتاج إلى كثير علم. Ini tidak butuh kepada ilmu yang banyak. ممكن تقول للناس Mungkin kamu akan mengatakan kepada orang, هناك درس يوم كذا في مسجد كذا. di sana ada pengajian setiap hari
minggu misalkan في مسجد كذا di masjid ini misalkan. هذا دعوة الناس إلى الحق. Ini namanya sudah mengajak orang kepada al-haq. هناك مؤسسة كذا Di sana ada yayasan ini تعلم الناس الخير. yang yang melakukan amal kebaikan. شارك يا فلان. Ya, maka bergabunglah. هذا يسمى دعوة الناس إلى الحق. Ini juga disebut dengan mengajak orang lain kepada yang benar. كيف وصل الإسلام إلى العالم؟ Bagaimana Islam ini kok bisa sampai ke seluruh dunia? الصحابة رضي الله تعالى عنهم Para sahabat radhiyallahu taala anhu خرجوا من المدينة mereka keluar dari Madinah إلى كل الدنيا. ke seluruh penjuru dunia. هذا ذهب إلى مصر. Yang satu pergi ke Mesir, وهذا إلى الشام. yang satu pergi ke Syam, وهذا إلى كذا. yang satu pergi kemana? حتى وصل الإسلام في مدة قصيرة إلى جنوب فرنسا. Sampai Islam itu sampai ke Perancis, ke ujung Perancis. الآن Sekarang كم عدد المسلمين في العالم؟ berapa jumlah orang Islam di dunia? أكثر من 2 مليار. Lebih 2 miliar. لو كان الصحابة رضي الله عنهم Kalaulah sahabat radhiyallahu anhum لا يدعون الناس إلى الخير tidak mau mengajak manusia kepada kebaikan, كم كان سيكون عدد المسلمين؟ berapalah jumlah orang Islam sekarang? النبي صلى الله عليه وسلم مات. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. ترك كم من المسلمين؟ Berapa orang Islam yang beliau tinggalkan? يعني فكر Pikirkan. كم عدد المسلمين وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ Berapa jumlah orang Islam pada waktu itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal? 120,000 120.000 120.000 umat Islam waktu Rasulullah berpulang meninggal. الآن Sekarang الآن كم وصل العدد؟ sekarang berapa jumlah orang Islam? أكثر من 2 مليار. Lebih dari 2 miliar. كيف؟ Bagaimana? لأن الصحابة دعوا الناس إلى الحق. Karena para sahabat berdakwah, ya, mengajak semua orang untuk kepada yang benar. كيف دخل الإسلام إلى سومطرة؟ Bagaimana ini Islam bisa masuk ke Sumatera? جاء الناس من اليمن التجار Datang para pedagang dari Yaman, ثم تعاملوا مع الناس هنا في إندونيسيا lalu mereka bermuamalat di sini dengan orang-orang Indonesia, ودعوهم إلى الإسلام lalu mereka mengajak masuk Islam. فانتشر الإسلام في إندونيسيا Maka menyebarlah Islam di Indonesia حتى صارت بفضل الله تعالى أكبر بلاد العالم إسلاما. sampai Indonesia ini menjadi negara yang paling besar jumlah umat Islamnya. لو كان التجار لا يدعون الناس إلى الحق Kalaulah para pedagang Islam itu tidak mau mengajak orang kepada yang hak, هل كان سيكون الوضع كما هو الآن؟ apakah sekarang kondisinya akan menjadi seperti yang sekarang? الآن Sekarang فكر pikirkan, كيف أدعو الناس إلى الحق الذي معي. bagaimana saya dapat mengajak orang lain menuju kepada yang benar, menuju kepada kebaikan. ثم قال تعالى وتواصوا. Kemudian Allah mengatakan watawasau, dan التواصي watawasau, dan orang yang saling menasehati. تواصوا ولم يقل ويتواصوا. قال بصيغة الماضي وتواصوا. Allah mengatakan dengan sigot madi, ya, bentuk kata yang lampau, yaitu telah, dan orang-orang yang telah saling melakukan nasihat. التواصي إذا كان في الماضي يدل على أنهم يحبون هذه الصفة ويستمرون عليها في المستقبل.
الصفة هنا تواصوا فعل ماضي. Sifat tawasau, saling menasehati tadi adalah bentuknya fi'il madi. Fi'il madi itu kata yang lampau. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hum tawasaw fil madi bil haqqi, mereka telah melakukan saling nasihat di masa yang lalu, wa sayastamirruna ala hadha fil mustaqbal, maka ini akan terus berlangsung sampai masa yang akan datang. Fada'watun nasi ila al haqqi, maka mengajak manusia kepada yang hak la takunu 'inda zamanin muhaddad, tidak terbatas oleh waktu apapun. Anta tad'u an-nasa ila al-haqqi fi kulli waqt, kamu mengajak semua orang kepada yang hak di setiap waktu. Wa tawasaw bis-sabri, lalu wa tawasaw bis-sabri, dan saling menasehati di dalam kesabaran. Limadha qala at-tawasi aslan? Kenapa Allah mengatakan tawasi, saling menasehati? At-tawasi ar-rifqu fil nushi. Tawasi, saling menasehati, artinya adalah ar-rifqu, muamalah bilutfin, laysa bi'unfin, laysa bishiddah, yaitu berinteraksi, ya, saling berinteraksi kepada sesama manusia dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Wa tawasaw bis-sabri, saling menasehatilah kamu di dalam kesabaran. Sabrun 'ala at-ta'ah, itu sabar di dalam ketaatan. Sabrun 'anil ma'siyah, sabar daripada maksiat. Sabrun 'ala qada'illahi, sabar atas ketentuan Allah. Sabrun 'ala al-masa'ib, sabar atas musibah-musibah. Sabrun 'ala at-ta'ah, sabar atas ketaatan. Sabrun 'anil ma'siyah, sabar daripada tidak melakukan maksiat. Sabrun 'ala al-masa'ibi, sabar atas musibah-musibah. Hadhihi sifatu ahli iman. Ini adalah sifat-sifat ahlul iman. Wal Islam, dan Islam intashara fil 'alam, menyebar di dunia ini, lianna as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, karena para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tarabbau bi hadhihi surah, mereka dididik dengan surat ini. Bal kanu la yatafaraqun, idza kanu fi majlis wa yurid ahaduhum al-insiraf yaqra'u ala akhihi al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bahkan para sahabat itu, ya, selalu menjadikan ayat ini sebagai pedoman, ya. Bahkan ketika mereka berkumpul, lalu ketika mereka berpisah, maka mereka semua saling membaca surat ini, wal asr innal insana lafi khusr, dan seterusnya. Kharaja as-sahabatu ila an-nas, keluar seorang sahabat kepada manusia, la yuriduna dunya, mereka tidak menginginkan dunia, bal yuriduna ad-dar al-akhirah, tetapi mereka menginginkan rumah akhirat. kanu yuridun, mereka menginginkan an yukhrijun nas min ibadati an-nas ila ibadati Allah, mereka menginginkan mengeluarkan manusia-manusia yang selama ini beribadah menyembah berhala-berhala kepada menyembah kepada Allah. Istata'a as-sahabatu radhiyallahu anhum, maka para sahabat mampu ba'da tarbiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam lahum, di bawah didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yanshuru al-Qur'an wal Islam, mereka mampu menyebarkan Al-Qur'an dan Islam ke seluruh penjuru dunia, wa an yantasiru ala quwwa asy-syarri fil 'alam, dan mereka mampu menang melawan kekuatan-kekuatan besar di dunia, ar-Rumi wal Furs, yaitu Romawi dan Persia, li'annahum kanu yataza'amuna al-'alam, karena Romawi dan Persia itu kanu yaquduna al-'alam, dulu mereka adalah pemimpin di dunia ini, lakinnahum la yastahiqun an yakunu ru'asa'a lil-'alam, tetapi mereka tidak berhak untuk memimpin dunia ini, lianna Allah ta'ala, karena Allah Ta'ala arada an ya'rifa an-nasu al-haqqa, Allah Ta'ala ingin ya'rifu an-nas al-haqqa,
manusia ini semua mengetahui yang benar, فنشر الصحابة الحق maka para sahabat menyebarkan yang benar, al-haq, kebenaran, وعملوا بالحق dan mereka mengamalkan kebenaran ودعوا الناس إلى الحق dan mengajak manusia kepada kebenaran, وصبروا على هذا الحق lalu mereka menang di atas kebenaran كل ini. من سيدعو إلى الله Maka semua yang mengajak kepada Allah, كل من سيقول أنا أتبع منهج الله semua yang mengatakan aku akan ikut kepada orang yang berhijrah kepada Allah, كل من يأمر بالمعروف semua yang ingin beramar ma'ruf وينهى عن المنكر dan nahi anil munkar, سيصاب بالأذى mereka akan menang dari segala sosial, الأذى daripada segala kesakitan. فلا بد أن يصبر. Maka haruslah mereka bersabar. سورة العصر Surat Al-Asr تقول لك mengatakan kepada kamu, هذا سبيل النجاة. ini adalah dia jalan-jalan keberhasilan, jalan-jalan keselamatan. والله أعلم. Wallahu a'lamu. Sallallahu Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هل هناك سؤال؟ Ada pertanyaan? إذا لم يكن ليس مشكلة، لا تفكر. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, jangan dicari-cari soalnya. Oke, cukup. Subhanallah bihamdihi. أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير. سبحانك اللهم Jazakallah khair. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. جزاك الله خير. Jazakallah khair.